Baik. Yang kedua, wali yang sesama wali saling mengetahui, itu yang antum tanyain tadi. Jadi sesama wali tahu, sesama jawara tahu ini jawara ini bukan, ya. Sesama ahli keilmuan mengerti orang yang diajak ngomong ini ahli ilmu, gitu. Maka wali juga sama. Wali ini kan ukurannya bukan pada penampilan, tapi pada ma'rifatullah. Dia kenal Allah seberapa. Karena wali itu diartikan kekasih Allah. Ya kalau bahasa ininya pacarnya Allah, kita kira begitulah. Tapi kan Allah nggak pacaran, Pak. Ini bahasa biar mudah aja ya. Orang kalau udah sayang dengan sesuatu, dia akan mengenal seluk-beluknya. Si wali itu sangat mengenal nama dan sifat Allah dan seluk-beluk seputar nama dan sifat Allah. Maka disebutlah dia wali. Jadi bukan karena keramat, ya, bukan karena banyak jamaah, bukan karena air doanya mustajab, bukan. Tapi karena dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wali yang dirinya tahu dia wali, tapi di luar sana tidak ada yang tahu dirinya wali kecuali Allah. Disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib, udah rijal ghaib dia. Nah, wali-wali ini kalau ketahuan dia minta mati. Jadi kalau ada wali itu baru muncul mati, yaitu mungkin dia rijalul ghaib kali. Ya. Biasanya rijalul ghaib ini gak punya murid, gak ada muridnya, Pak. Ya, urusan qalbunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan ekspos kewalian hari ini? Gak ada ekspos kewalian, Pak. Ya, gak ada. Kalau ada orang ekspos wali, ya wali murid kali ya. Yang ada itu orang mengekspos keramat, mengekspos gaya-gaya kewalian. Bukan, wali gimana mau eksposnya? Wali itu urusan hamba dengan Allah. Maka eksposnya hanya bisa kepada orang-orang yang mengenal Allah. Emang di YouTube siapa yang mengerti ini wali bukan wali? Yang nonton YouTube macam-macam, ya. Mau ada 1000 orang bilang, oh kita ini wali. Kalau Allah bilang enggak masuk. Walaupun ada 1 miliar orang tidak mengatakan kita wali, tapi Allah bilang kamu waliku, jadi wali, Pak. Jadi itu bukan urusan jamaah, dan wali tidak pernah diangkat oleh jamaah, Pak. Kecuali wali murid ya. Baik. Bagaimana dengan Habib Syekhon ya? Habib Syekhon itu, jadi teman-teman, wali ini ada yang mencapai kewaliannya dengan cara suluk thariqah. Berlatih Allah angkat. Ini suluk namanya. Nah, orang begini biasanya jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali loh, Pak ya. Kalau Habib Syekhon itu masuknya ke majzub. Nah, itu thariqah kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Nyampe di Jawa majdub. Ya, yang benar majzub, ya, pakai za. Ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta. Dan orang ini kalau sudah begitu, maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nafsiyahnya gimana dulu. Barangkali Habib Syekhon masuk sana. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilang dia gila, saya khawatir keturunannya ada gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati ya. Itu Habib Syekhon. Sama dengan Habib Ja'far Allah yarham, sudah meninggal, Al-Kafiyah. Benar, Al-Kafiyah. Itu sama, masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita santri ya. Itu nggak jelas tuh, Fatihah, itu aja nggak jelas. Tapi bagi dia itu jelas, bagi kita nggak jelas. Kalau datang sadar biasanya dia ngomong kayak orang biasa. Nah, ini namanya ahwal.
Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi-kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Sehon, apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret, Pak. Yang biasa dicoret mobil, tuh orang-orang yang cinta sama mobilnya dicoret-coret mobilnya sama dia, ya kan? Ada yang dicoret bajunya, berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi tertentu datang ke beliau, sowan, dicoret, Pak, simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kolbu orang ini adalah simbol-simbol itu. Ada yang berhalakan tadi apa? Mobil. Ada yang rumah. Rumahnya Pak dicoret-coret sama dia. Nah itu kalau Habib Syekhon lagi datang ahwalnya. Ahwal itu nggak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau datang ahwalnya ini belanja mulu. Kalau dia nggak begitu, Pak, bisa gawat ya. Kalamnya nanti bisa kemana-mana. Ada yang diem aja ya. Kalau datang ahwal dikunci pintu dia diem aja. Ada juga yang begitu ya, wallahu ta'ala.